Di dalam mobil pengantin yang melaju menembus malam, seorang santri dengan peci hitam menahan air mata. Kedua tangannya terlipat, bibirnya bergetar membaca doa. Di sampingnya, seorang wanita anggun bergaun putih menatap dengan mata berapi, riasan mahalnya nyaris luntur. "Siapa kamu? Di mana Arman?" Suara wanita itu pecah menahan marah. Santri itu menunduk gemetar. "Nama saya Yusuf, saya cuma utusan pesantren. Saya bahkan tidak tahu kenapa bisa duduk di sini." Mobil terus melaju menuju masjid, sementara di telepon, kabar mengejutkan datang. Calon mempelai pria asli menghilang, kamar hotelnya kosong, dan para tamu sudah menunggu akad. Di tengah kepanikan keluarga dan ancaman skandal besar, sang kiai mengucapkan satu usulan yang menggetarkan semua orang. Yusuf, santri miskin yang salah naik mobil, diminta menggantikan mempelai pria yang kabur. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan baru saja reda ketika Yusuf menjejakkan kaki di pelataran hotel yang menjulang seperti istana kaca. Lampu-lampu putih memantul di genangan, menciptakan bayangan dirinya yang kurus dengan tas lusuh di punggung dan bungkusan kitab yang ia peluk di dada. Ia menarik napas, menguatkan hati. "Bismillah," bisiknya pelan. Lobi hotel penuh bunga mawar dan aroma parfum mahal. Orang-orang berlalu lalang dengan setelan rapi, radio komunikasi di telinga. Mulut mereka terus bergerak memberi perintah. Yusuf melangkah pelan, takut kaki berdebu dari pesantren menodai karpet merah yang empuk. Di sudut lobi, seorang lelaki muda bersetelan hitam memegang papan tulis kecil, wajahnya pucat. Ia menatap jam berkali-kali, lalu berlari ke arah lift dengan napas terengah. Tanpa sengaja tubuhnya menabrak Yusuf. Bungkusan kitab hampir terlepas dari dekapan. Maaf, gumam lelaki itu sekilas. Matanya sudah berpindah memeriksa Yusuf dari ujung peci sampai sandal kulit yang mulai menipis. "Kamu Arman kan? Busananya ganti konsep ya, katanya mau lebih sederhana. Ayo cepat, mobil pengantin sudah menunggu di basement." Yusuf mengerutkan kening. "Saya Yusuf, Pak. Saya cuma utusan kiai. Mau antar kitab dan titipan doa untuk penghulu." Lelaki itu tidak mendengar. Suara di alat komunikasinya lebih keras daripada suara Yusuf yang sopan dan ragu. "Apapun namamu, yang penting kamu calon pengantin prianya. Kalau kamu telat, kepala saya yang melayang," katanya panik, lalu menggenggam kuat lengan Yusuf dan menariknya. Yusuf mencoba menjelaskan, namun dunia di sekitarnya bergerak terlalu cepat. Pintu lift tertutup, menelan sisa kalimatnya. Ia menatap angka-angka yang menyala, merasakan perutnya mulas. Ini bukan seperti hari-hari biasa di pesantren, ketika segalanya berjalan pelan dengan suara ayam dan azan. Pintu lift terbuka di basement. Udara di sana lembab, penuh wangi bensin dan bunga segar. Di tengah ruangan, sebuah mobil putih mengkilap berdiri dengan hiasan pita dan rangkaian melati di kap. Lampu kamera berkedip, beberapa orang memegang buket, bersiap mengabadikan momen. Ayo, langsung masuk. Pengantin wanita sudah menunggu di masjid," seru seseorang. Sebelum Yusuf sempat melangkah mundur, pintu mobil dibukakan lebar dan tubuhnya hampir didorong masuk. Ia memeluk tas dan bungkusan kitabnya semakin kencang. Suara hatinya berteriak bahwa ada yang salah, namun mulutnya keluh. Pintu tertutup rapat. Mobil mulai bergerak meninggalkan basement, menembus gerimis tipis di luar. Yusuf baru berani mengangkat wajah ketika merasakan keheningan yang asing di sekelilingnya. Di sampingnya duduk seorang wanita muda dengan kebaya putih lembut, rambut disanggul rapi, perhiasan berkilau di telinga. Riasannya halus, namun sorot matanya tajam dan dingin. Dialah Vanessa, CEO muda yang wajahnya pernah beberapa kali Yusuf lihat sekilas di televisi kecil warung dekat pesantren. Vanessa menoleh. Tatapannya turun naik, dari peci hitam, wajah pucat Yusuf, sampai tas lusuh di pangkuan. Alisnya berkerut dalam. Beberapa detik, tidak ada yang bicara.
Hanya terdengar suara ban melaju di atas jalan basah dan bunyi klakson jauh di luar sana. Yusuf merasa tenggorokannya kering. Ia menggeser duduk sedikit, berusaha menjaga jarak tanpa terlihat tidak sopan. Kedua tangannya refleks saling menggenggam di depan dada, seolah memeluk sisa ketenangan yang ia punya. Mobil terus melaju, lampu-lampu kota berlarian di kaca jendela seperti garis-garis cahaya. Yusuf menelan ludah, menyadari bahwa satu kesalahan kecil di lobi hotel telah menyeretnya duduk di tempat yang seharusnya bukan miliknya. Ia belum tahu, di kursi itulah takdirnya sedang menunggu dalam diam. Suasana di dalam mobil terasa padat, sepadat parfum bunga di udara. Vanessa menatap keluar jendela, rahangnya mengeras. Ponselnya bergetar berkali-kali di genggaman, tapi ia menahan diri beberapa detik sebelum mengangkat. Yusuf hanya bisa menunduk. Ia mendengar bisikan pelan dari depan, sopir berkoordinasi lewat alat komunikasi. Kata-kata seperti kamera live, media, dan investor melayang di udara, asing di telinganya. Telepon pertama dari manajer Vanessa masuk. Suara di seberang terdengar terburu-buru, hampir panik. Mbak Vanessa, kita ada masalah besar. Kamar Arman kosong. Semua koper sudah tidak ada. Nomor telepon tidak aktif. Vanessa memejamkan mata sesaat, matanya yang tadi tajam kini menggelap. Kamu sudah cek semua. Ini hari pernikahan kami, bagaimana bisa bilang, tidak ada, begitu saja. Jawaban di seberang hanya berisi penjelasan yang saling menabrak. Staf ini baru tahu, staf itu mengira, security tadi melihat seseorang tergesa keluar. Semua berujung pada satu kalimat, Arman menghilang tanpa jejak. Yusuf mendengar nama itu disebut, Arman. Ia tahu nama itu dari undangan yang diletakkan di meja pesantren, ketika Kiai menjelaskan bahwa ia harus datang mengantar kitab untuk akad nikah seorang CEO dengan lelaki dari keluarga terpandang. Vanessa memutus telepon dengan tangan bergetar. Ia menoleh pelan ke arah Yusuf. Kali ini tatapan matanya tidak hanya dingin, tetapi juga penuh curiga. Siapa kamu sebenarnya? Suaranya rendah tapi tajam. Di mana Arman? Yusuf mengangkat wajah perlahan, mencoba menahan agar suaranya tidak bergetar. Nama saya Yusuf, Mbak. Saya santri dari pesantren kecil di luar kota. Saya cuma diantar ke hotel untuk menyerahkan kitab ke kiai yang akan memimpin akad. Tadi ada orang yang menarik saya tiba-tiba, bilang saya harus masuk mobil ini. Saya tidak mengerti apa-apa. Vanessa menatapnya lama, seolah mencari kebohongan di setiap kata. Namun yang ia lihat hanya kepanikan jujur dan keringat dingin di pelipis. Itu tidak membuatnya tenang, justru membuatnya semakin takut bahwa kekacauan hari ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Telepon kedua masuk, kali ini dari ayahnya. Suara laki-laki tua itu terdengar berat, napasnya pendek-pendek. Di belakangnya, samar terdengar riuh para anggota dewan direksi yang memiliki saham di perusahaannya. Nes, tamu sudah mulai gelisah. Suara papa bergetar. Wartawan menunggu di halaman masjid. Kalau acara dibatalkan, berita besok akan menghantam kita tanpa ampun. Saham bisa anjlok. Nama perusahaan, nama keluarga, semua ikut jatuh. Vanessa menggigit bibir sampai rasanya perih. Sejak kecil ia diajarkan bahwa keputusan seorang pemimpin tidak boleh ditentukan oleh perasaan. Tetapi hari ini, perasaannya dikoyak oleh seseorang yang seharusnya berdiri di sampingnya, lalu pergi begitu saja. Mobil berhenti sejenak di lampu merah. Dari jendela, Yusuf melihat bayangan dirinya dan Vanessa memantul tipis, seperti dua orang asing yang tersesat di ruang yang sama. Ia meremas bungkusan kitab, berusaha mengingat pesan Kiai sebelum berangkat. Apapun yang terjadi di sana, jaga adabmu, Yus. Jangan ikut larut dalam hiruk-pikuk dunia mereka. Cukup jadi saksi, dan jangan lupa memohon petunjuk pada Allah. Yusuf menunduk, bibirnya bergerak tanpa suara, membaca doa pendek yang ia hafal sejak kecil. Di sampingnya, Vanessa menatap lurus ke depan, memeluk sisa wibawa sebagai CEO yang tidak boleh tampak hancur bahkan ketika dunianya mulai retak. Lampu kembali hijau. Mobil melaju, mendekati masjid tempat segala sesuatu telah disusun untuk pernikahan sempurna. Tak seorang pun di dalam mobil benar-benar siap menghadapi apa yang menunggu di ujung perjalanan. Masjid besar itu berdiri megah, diterangi lampu kuning hangat.
Karpet merah terbentang dari tangga menuju pintu utama. Ketika mobil pengantin berhenti, suara kamera dan bisik-bisik tamu langsung memenuhi udara. Yusuf turun pertama, matanya silau oleh kilatan lampu. Sebagian tamu menoleh sekilas, mengira ia adalah Arman yang berganti konsep busana. Jarak mereka terlalu jauh untuk melihat perbedaan jelas antara lelaki santri dan pewaris konglomerat. Vanessa menyusul turun dengan anggun yang hampir sempurna. Hanya Yusuf yang cukup dekat untuk melihat jemari wanita itu, sedikit gemetar saat memegang buket bunga. Senyum tipis terpasang di bibir, semacam topeng yang sudah ia latih bertahun-tahun di dunia bisnis. Mereka berjalan memasuki masjid, diiringi lantunan syalawat yang lembut. Namun begitu pintu ruang akad ditutup dan hanya keluarga inti serta beberapa orang penting yang tertinggal, topeng itu runtuh. Manajer masuk dengan wajah pucat, menyodorkan ponsel dengan pesan terakhir dari pihak hotel. Semua barang Arman sudah tidak ada sejak subuh. Kamera CCTV hanya menangkap siluetnya masuk ke mobil taksi. Setelah itu hilang. Ibu Vanessa menangis tertahan, menutup wajah dengan kerudung. Ayahnya duduk kaku, kedua tangan saling menggenggam. Beberapa anggota dewan direksi mulai berbisik, memikirkan cara menyelamatkan saham dan citra perusahaan. Kita tunda saja akadnya, ucap salah satu dari mereka. Kita bilang mempelai pria sakit mendadak. Media sudah di luar, sahut yang lain. Kalian pikir mereka akan percaya begitu saja? Ini bukan acara kecil di kampung. Ini pernikahan CEO perusahaan besar, disiarkan hampir langsung. Kata-kata itu menyambar telinga Vanessa seperti petir. Ia menoleh pada ayahnya yang menatap kosong ke depan. Lelaki itu seperti menua bertahun-tahun hanya dalam hitungan menit. Di sudut ruangan, seorang kiai duduk dengan wajah tenang. Janggutnya memutih, matanya teduh. Begitu ia melihat Yusuf berdiri dengan kepala tertunduk, ia tersenyum tipis. Yusuf, panggilnya lembut. Yusuf menoleh, lalu segera menghampiri dan mencium tangan kiai. Napasnya menjadi sedikit lebih lega melihat wajah yang sudah ia kenal dengan baik di tengah hiruk-pikuk orang-orang kaya. Ceritakan kenapa kamu bisa duduk di mobil pengantin tadi, ujar kiai pelan. Yusuf menjelaskan dari awal, bagaimana ia datang membawa amanah kitab, bagaimana kru wedding menariknya ke lift, dan bagaimana ia terjebak duduk di samping Vanessa tanpa sempat menolak. Setiap kata ia sampaikan apa adanya, disaksikan semua orang di ruangan. Usai mendengar, kiai terdiam cukup lama. Ia memejamkan mata, seakan menimbang sesuatu jauh di dalam hati. Suara perdebatan antar anggota dewan kembali meninggi, menekan suasana. Ustaz, suara ayah Vanessa lirih, kalau akad dibatalkan, kami bukan hanya menanggung malu. Perusahaan bisa goyah. Ribuan karyawan punya keluarga yang bergantung pada kami. Apa tidak ada jalan lain? Kiai membuka mata. Sorotnya berpindah dari ayah Vanessa, ke Yusuf, lalu ke Vanessa yang duduk menunduk menahan air mata. Dalam syariat, ucap kiai pelan, akad nikah bukan bergantung pada pesta atau berita media. Selama wali, calon mempelai, dan saksi hadir, pernikahan sah. Mempelai pria bisa diganti, selama calon mempelai wanita rida dan tidak ada pemaksaan. Kata-kata itu jatuh begitu saja, namun efeknya menggetarkan ruangan. Beberapa orang spontan memprotes. Ada yang menyebut gagasan itu gila, memalukan, akan merusak citra keluarga. Tapi di tengah semua keberatan, tidak ada yang menawarkan solusi lain. Vanessa mengangkat kepala perlahan. Matanya yang sembab menatap Yusuf yang berdiri kaku di dekat kiai. Ia melihat lelaki yang bahkan mungkin tidak punya tabungan di bank, berdiri di tengah ruangan mewah yang tidak didesain untuk orang sepertinya. Jadi kalian mau bilang, suara seorang anggota dewan meninggi, calon suami CEO nomor 1 diganti santri miskin yang salah naik mobil. Tidak ada yang menjawab. Keheningan yang menyusul justru menjadi jawaban paling jujur. Di luar, suara syalawat masih mengalun lembut, kontras dengan badai yang bergulung-gulung di dalam dada masing-masing. Vanessa berdiri. Gaun putihnya berdesir pelan ketika ia melangkah mendekati Yusuf. Semua pasang mata mengikuti setiap gerakan, seolah menonton adegan dari drama yang tidak pernah mereka bayangkan ada di dunia nyata. Di depan Yusuf, Vanessa berhenti. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Ia mengamati pemuda itu dari dekat. Wajah tirus, mata letih tapi jernih,
tangan yang kasar namun tetap menangkup sopan di depan dada. "Kamu siap menanggung semuanya?" tanya Vanessa, suara serak namun mantap. "Cemooh orang, berita miring, tatapan rendah dari keluargaku, dari orang kantorku. Kalau pernikahan ini jadi, namamu akan selalu disebut bersama namaku." Yusuf menahan napas. Pertanyaan itu menampar sisi dirinya yang masih takut. Sisi yang pernah bermimpi hidup tenang di pesantren, menikah dengan gadis kampung yang ikhlas. Namun di belakang Vanessa, ia melihat ayah dan ibu yang wajahnya penuh cemas, juga kiai yang menatapnya dengan empati. Bayangan ibunya di kampung ikut datang. Perempuan itu sering duduk di teras rumah yang hampir roboh, memegang gelas obat murah yang kadang tidak terbeli. Ia teringat kata-kata ibunya, bahwa menolong orang dalam kesusahan adalah jalan rezeki yang tidak terlihat. "Saya tidak mengerti cara hidup kalian, Mbak," ucap Yusuf perlahan, namun matanya menatap Vanessa dengan jujur. "Saya tidak paham soal saham, citra, dan berita. Tapi kalau ini satu-satunya jalan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari fitnah yang lebih besar, saya akan ikhtiar. Asal Mbak Vanessa ridha dan Allah merahmati." Napas Vanessa tercekat ketika mendengar nama Allah disebut begitu lembut. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh juga, mengalir pelan di pipi yang berbedak tipis. "Kalau begitu, kita buat kesepakatan," katanya pelan. "Pernikahan ini kontrak 1 tahun. Kita tidak saling menuntut di luar batas syariat. Setelah 1 tahun, kalau salah satu tidak sanggup, kita bicarakan baik-baik." Kiai mengangguk, memahami bahwa dua anak muda ini sedang berusaha berdamai dengan takdir yang tiba-tiba datang. Wali dipanggil, saksi bersiap di tempat. Di luar ruangan, pengumuman bahwa akad akan segera dimulai menggema melalui pengeras suara, seolah tidak tahu betapa dahsyat pergulatan hati yang baru saja terjadi. Yusuf duduk di depan Kiai, kedua lututnya terasa lemas. Kitab yang tadi ia bawa sekarang tergeletak di samping, seakan menjadi saksi bisu. Vanessa duduk di ruang terpisah, ditemani ibunya yang masih mengusap air mata. Kiai menggenggam tangan Yusuf, mengajaknya membaca istighfar sebentar. Ruangan mendadak tenang. Suara dunia di luar seperti menjauh, menyisakan detak jantung yang berkejaran. "Yusuf," kata Kiai lembut, "ucapkan ijab kabul pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Bayangkan kamu sedang berbicara pada Allah yang selalu mendengar, bukan pada manusia yang mudah menghakimi." Yusuf mengangguk. Bibirnya bergetar ketika mulai melafalkan kalimat sakral itu. Pada pengucapan pertama, suaranya patah di tengah. Ia berhenti, menelan gugup yang menyesaki dada. Beberapa orang yang hadir menahan napas. Kiai mengulangi pelan, mengiringi setiap kata. Kali ini Yusuf menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat ijab kabul sampai selesai, jelas meski tidak terlalu keras. Dua saksi yang duduk di samping langsung mengangguk. Suara mereka bersamaan. "Sah." Kata itu meluncur lirih namun membawa beban besar. Vanessa mengeratkan genggaman pada buket di tangannya ketika mendengar kabar bahwa akad selesai. Bukan kepuasan yang ia rasakan, melainkan campuran lega dan takut menghadapi hari besok. Yusuf menunduk, merasakan berat cincin yang baru melingkar di jarinya. Ia tahu mulai detik itu hidupnya tidak lagi sederhana. Bukan hanya karena ia menjadi suami dari seorang CEO, tapi karena ia baru saja melangkah ke jalan yang tidak pernah ia rencanakan. Di luar masjid, para tamu bertepuk tangan saat pasangan pengantin keluar. Kamera-kamera menyorot, menangkap senyum tipis Vanessa dan raut gugup Yusuf. Dunia melihatnya sebagai kisah cinta unik antara CEO dan santri, padahal di balik semua itu, dua hati masih belajar untuk menerima bahwa kesalahan naik mobil telah resmi menjadi ikatan pernikahan yang tidak bisa dianggap main-main. Malam pertama di rumah Vanessa, Yusuf berdiri canggung di depan gerbang besi tinggi. Lampu taman menyala lembut, menerangi halaman luas dengan kolam kecil dan deretan tanaman hias. Bagi orang lain, pemandangan itu mungkin indah. Bagi Yusuf, semua tampak seperti lukisan yang terlalu mahal untuk disentuh. Seorang satpam membukakan pintu dengan tatapan ragu-ragu. Ia sudah mendengar kabar dari televisi kantor, bahwa suami Nyonya Muda adalah seorang santri miskin. Sulit baginya menyamakan berita itu dengan kenyataan di depan mata. Yusuf membawa satu koper butut dan tas kain kecil. Ketika ia melangkah ke dalam rumah, aroma wewangian mahal langsung menyambut. Lantai mengkilap,
dinding penuh lukisan. Ia takut sandalnya meninggalkan jejak kotor. "Mas Yusuf, kamar Mas di lantai 2, ujar seorang asisten rumah tangga, sedikit terbata menyebut panggilan baru itu. "Nyonya masih di kantor, ada rapat mendadak." Yusuf mengangguk singkat. Di dalam kamar yang disiapkan untuknya, ranjang besar menunggu dengan sprei lembut. Lemari pakaian kosong, hanya beberapa baju baru yang masih berlabel. Ia mengelus pelan permukaan kasur, ingat betapa ia biasa tidur di atas tikar tipis di pesantren. Malam itu ia tidak bisa langsung merebahkan badan. Ia mencari musyalah kecil di sudut rumah, lalu menggelar sajadah yang ia bawa dari pesantren. Syalatnya lebih lama dari biasa, sujudnya menempel pada karpet hingga keningnya hangat. Ia bercerita pada Allah tentang ketakutan dan kebingungan, umpama seorang anak yang pulang mengadu pada ayah. Di meja makan panjang, Yusuf sering makan sendirian. Vanessa selalu pulang lewat tengah malam, setelah mengurus konferensi pers dan rapat dengan dewan direksi. Ia pulang dengan pundak tegang, wajah letih, namun tetap berusaha tersenyum tipis saat melewati ruang makan. Suatu malam, Vanessa pulang lebih cepat dari biasa. Ia berhenti di depan musyalah ketika melihat Yusuf tertidur miring di atas sajadah, kitab kecil masih terbuka di tangan. Lampu redup membuat bayangan wajah pemuda itu tampak lembut. Vanessa berdiri lama di sana, entah mengapa dadanya terasa agak lapang. Ia teringat masa kecil di kampung, ketika sang ayah sering mengajaknya ke surau sederhana. Dulu, ia hafal suara ayat pendek yang menenangkan. Sejak disibukkan dengan dunia bisnis, suara itu makin jarang ia dengar. Esoknya, kabar di media justru memuji pernikahan Vanessa dan Yusuf. Foto mereka berdua tersebar, diberi judul kisah cinta sederhana sang CEO dengan santri. Manajemen perusahaan dengan cepat memanfaatkan narasi itu sebagai citra positif, seolah semua sudah direncanakan. Yusuf menatap berita di ponsel yang dipinjamkan Vanessa. Komentar warganet bermacam-macam. Ada yang kagum, ada yang sinis, ada yang iri. Ia menghela napas, merasa lucu. Orang-orang tidak tahu bahwa di balik foto yang tampak harmonis itu, ia dan Vanessa nyaris tidak pernah bercakap lebih dari beberapa kalimat. Vanessa sendiri membaca berita sambil mengetuk meja kerja. Dalam hati, ia tahu kisah cinta yang dilukis media itu belum benar. Namun ia membiarkannya mengalir, karena setidaknya berita itu menyelamatkan perusahaan dari guncangan lebih besar. Di antara karyawan dan keluarga besar, banyak yang memandang rendah Yusuf. Ada yang menyebutnya beruntung, ada yang terang-terangan mengatakan ia menempel pada harta. Setiap tatapan itu menambah beban di pundaknya, membuat rumah besar itu terasa seperti penjara yang dindingnya terbuat dari prasangka. Malam-malam ketika suara jam dinding terdengar jelas, Yusuf kembali ke musyalah. Ia belajar menghafal doa baru, memohon agar Allah menjaganya dari sombong dan putus asa. Rumah itu mungkin milik Vanessa, tapi hanya ruang kecil di atas sajadah yang benar-benar membuatnya merasa pulang. Suatu siang, Yusuf mendapat undangan makan siang dari paman Vanessa. Undangan itu datang lewat sopir, disertai senyum tipis yang sukar diterjemahkan. Vanessa sedang berada di luar kota untuk bertemu investor, jadi Yusuf pergi sendiri. Restoran yang mereka datangi berada di lantai atas gedung tinggi. Kaca besar memperlihatkan pemandangan kota penuh gedung. Yusuf duduk kikuk di kursi empuk, tidak tahu harus memasukkan sendok dari sisi mana. Paman Vanessa memesan makanan dengan nama-nama asing. Ia tersenyum hangat, berbicara seolah mereka sudah lama akrab. "Yusuf, kamu sekarang bagian dari keluarga kami," katanya sambil menuang minuman. "Aku tahu hidupmu tidak mudah. Sekarang saatnya kamu merasakan hidup yang lebih layak." Yusuf menunduk sopan. "Saya bersyukur dengan apapun yang Allah beri, Pak. Di pesantren saya juga tidak kekurangan makan." Paman tertawa kecil, menggeleng. "Kamu terlalu polos. Lihat ini." Ia mengeluarkan beberapa lembar kertas dari tas kerja. Di sana tertera angka-angka besar, grafik keuntungan, dan rincian kerjasama investasi. Di bagian bawah, ada kolom tanda tangan dengan nama Vanessa dan Yusuf sebagai perwakilan keluarga. "Ini kesempatan baik," Paman melanjutkan. "Ada investor yang mau masuk, tapi mereka minta ada jaminan dari keluarga langsung. Sebagai suami Vanessa, kamu berhak tanda tangan. Setelah ini, kamu bisa mengambil bagian keuntungan."
Ibumu bisa berobat di rumah sakit terbaik, pesantrenmu bisa diperbaiki. Kata-kata itu menusuk hati Yusuf. Bayangan ibunya yang sering batuk keras, bangunan pesantren yang catnya mengelupas, semua berputar di kepalanya. Tangannya terulur menyentuh kertas, merasakan permukaan licin penuh janji. Namun ketika matanya mengikuti deretan angka, ia menemukan hal-hal yang ganjil. Ada bagian dana yang alirannya terlalu rumit, persentase kerugian yang tampak ditutupi dengan istilah manis. Pengetahuannya tentang bisnis memang terbatas, tapi naluri yang terbentuk dari sering membaca kitab membuatnya sensitif pada kalimat yang berputar-putar. Kalau saya tanda tangan, tanya Yusuf hati-hati, dan ternyata perjanjiannya berat sebelah. Siapa yang tanggung akibat untuk karyawan dan perusahaan? Paman tertawa lagi, kali ini agak kering. Kita kan keluarga. Tenang saja. Semua risikonya sudah dihitung. Kamu cukup percaya pada kami yang lebih berpengalaman. Yusuf menggigit bibir. Dalam kepala, suara Kiai bergema, mengingatkan agar jangan menyentuh harta yang tidak jelas. Ia menatap kertas sekali lagi, lalu menutupnya pelan. Maaf, Pak. Saya ini orang awam. Kalau saya tanda tangan tanpa mengerti, saya takut menzalimi orang lain. Lebih baik perjanjian seperti ini dibaca tim keuangan dan Vanessa langsung. Wajah paman menegang sepersekian detik, sebelum kembali datar. Ia menarik berkas dengan gerakan agak kasar, menyimpannya kembali di tas. Kamu pikir dunia ini bisa berjalan hanya dengan niat baik, Yusuf? Kadang kita harus berani ambil jalan pintas. Yusuf tidak menjawab. Ia hanya menatap kota di balik kaca, bertanya dalam hati apakah semua gedung tinggi itu berdiri di atas kejujuran atau sekadar tumpukan kertas perjanjian yang menipu. Sejak hari itu, Paman Vanessa mulai melihat Yusuf sebagai batu sandungan. Ia tidak lagi menganggap santri itu sekadar kebetulan yang bisa dikendalikan, melainkan bahaya yang bisa mengungkap apa saja yang selama ini ditutup rapi. Di sisi lain, Arman diam-diam kembali ke kota. Melalui beberapa orang, ia menyebarkan foto-foto yang sengaja dipotong, menampilkan Yusuf sedang duduk di restoran mewah, seolah menikmati hasil pernikahan. Caption yang disebar menyebut Yusuf sebagai lelaki yang mendadak kaya setelah jadi suami CEO. Ketika foto itu sampai ke tangan Vanessa, hatinya goyah. Malam itu terjadi pertengkaran pertama yang benar-benar meledak di rumah mereka. Suara Vanessa meninggi, menuduh Yusuf terlalu mudah terbawa arus. Yusuf menjelaskan pertemuannya dengan paman, namun luka di hati Vanessa terlalu segar untuk langsung percaya. Pertengkaran berakhir dengan pintu kamar tertutup keras. Yusuf kembali ke musyalah, sementara Vanessa menangis diam di kamarnya. Di luar, kota terus menyala, seolah tidak peduli pada dua hati yang sama-sama lelah belajar mempercayai. Beberapa pekan setelah pertengkaran itu, Vanessa mengajak Yusuf menghadiri acara internal di gudang pusat logistik perusahaan. Ia ingin menunjukkan bagian lain dari perusahaannya, tempat karyawan lapangan bekerja membongkar barang, jauh dari karpet tebal ruang rapat. Di sela acara, seorang staf tua mendekati mereka. Rambutnya memutih, langkahnya pelan. Mbak Vanessa, Mas Yusuf, katanya sopan. Kalau ada waktu, silakan lihat gudang arsip lama itu. Sejak renovasi, banyak berkas yang harus disortir. Siapa tahu ada dokumen penting yang bisa diselamatkan. Vanessa setuju. Mereka berdua mengikuti staf itu memasuki ruangan penuh rak dan kardus berdebu. Bau kertas tua memenuhi udara. Yusuf bersin kecil, lalu terkekeh malu. Ia mulai membantu memindahkan beberapa map. Di salah satu rak paling atas, sebuah map lusuh jatuh ketika Yusuf menarik tumpukan. Dari dalamnya keluar beberapa kertas dan satu foto tua yang warnanya mulai memudar. Yusuf memungut foto itu. Matanya membesar. Di foto itu tampak seorang lelaki dengan senyum tulus, memegang helm proyek. Di sampingnya, seorang lelaki lain yang wajahnya mirip Vanessa versi lebih tua, berdiri dengan tangannya di bahu sang pekerja. Tangan Yusuf bergetar. Ia mengenali wajah pekerja itu tanpa ragu. Itu adalah ayahnya, yang selama ini hanya ia kenal lewat foto usang di rumah dan cerita singkat ibunya tentang kecelakaan kerja yang merenggut nyawanya. Di balik foto, tertulis kalimat singkat dengan tinta hampir pudar. Tertulis ucapan terima kasih dari pendiri perusahaan kepada lelaki yang menyelamatkannya dari reruntuhan di proyek pertama.
Ada tanda tangan dan tanggal yang menunjukkan tahun puluhan lalu. Staf tua yang menemani mereka mendekat, menyipitkan mata mencoba mengingat. Oh, itu, gumam. Di dalam mobil pengantin yang melaju menembus malam, seorang santri dengan peci hitam menahan air mata. Kedua tangannya terlipat, bibirnya bergetar membaca doa. Di sampingnya, seorang wanita anggun bergaun putih menatap dengan mata berapi, riasan mahalnya nyaris luntur. Siapa kamu? Di mana Arman? Suara wanita itu pecah menahan marah. Santri itu menunduk gemetar. Nama saya Yusuf, saya cuma utusan pesantren. Saya bahkan tidak tahu kenapa bisa duduk di sini. Mobil terus melaju menuju masjid, sementara di telepon, kabar mengejutkan datang. Calon mempelai pria asli menghilang, kamar hotelnya kosong, dan para tamu sudah menunggu akad. Di tengah kepanikan keluarga dan ancaman skandal besar, sang kiai mengucapkan satu usulan yang menggetarkan semua orang. Yusuf, santri miskin yang salah naik mobil, diminta menggantikan mempelai pria yang kabur. Ternyata, sebelum cerita ini dimulai, silakan tulis di kolom komentar kalian menonton dari kota mana. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe channel ini. Untuk yang sudah mendukung dengan like, komen, dan subscribe, semoga Allah mempermudah setiap urusan kalian, meluaskan rezeki, disehatkan badannya, dan mengabulkan segala keinginan dunia maupun akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Hujan baru saja reda ketika Yusuf menjejakkan kaki di pelataran hotel yang menjulang seperti istana kaca. Lampu-lampu putih memantul di genangan, menciptakan bayangan dirinya yang kurus dengan tas lusuh di punggung dan bungkusan kitab yang ia peluk di dada. Ia menarik napas, menguatkan hati. Bismillah, bisiknya pelan. Lobi hotel penuh bunga mawar dan aroma parfum mahal. Orang-orang berlalu lalang dengan setelan rapi, radio komunikasi di telinga, mulut mereka terus bergerak memberi perintah. Yusuf melangkah pelan, takut kaki berdebu dari pesantren menodai karpet merah yang empuk. Di sudut lobi, seorang lelaki muda bersetelan hitam memegang papan tulis kecil, wajahnya pucat. Ia menatap jam berkali-kali, lalu berlari ke arah lift dengan napas terengah. Tanpa sengaja tubuhnya menabrak Yusuf. Bungkusan kitab hampir terlepas dari dekapan. Maaf, gumam lelaki itu sekilas. Matanya sudah berpindah memeriksa Yusuf dari ujung peci sampai sandal kulit yang mulai menipis. Kamu Arman kan? Busananya ganti konsep ya, katanya mau lebih sederhana. Ayo cepat, mobil pengantin sudah menunggu di basement. Yusuf mengerutkan kening. Saya Yusuf, Pak. Saya cuma utusan kiai. Mau antar kitab dan titipan doa untuk penghulu. Lelaki itu tidak mendengar. Suara di alat komunikasinya lebih keras daripada suara Yusuf yang sopan dan ragu. Apapun namamu, yang penting kamu calon pengantin prianya. Kalau kamu telat, kepala saya yang melayang. Katanya panik, lalu menggenggam kuat lengan Yusuf dan menariknya. Yusuf mencoba menjelaskan, namun dunia di sekitarnya bergerak terlalu cepat. Pintu lift tertutup, menelan sisa kalimatnya. Ia menatap angka-angka yang menyala, merasakan perutnya mulas. Ini bukan seperti hari-hari biasa di pesantren, ketika segalanya berjalan pelan dengan suara ayam dan azan. Pintu lift terbuka di basement. Udara di sana lembab, penuh wangi bensin dan bunga segar. Di tengah ruangan, sebuah mobil putih mengkilap berdiri dengan hiasan pita dan rangkaian melati di kap. Lampu kamera berkedip, beberapa orang memegang buket, bersiap mengabadikan momen. Ayo, langsung masuk. Pengantin wanita sudah menunggu di masjid. Seru seseorang. Sebelum Yusuf sempat melangkah mundur, pintu mobil dibukakan lebar dan tubuhnya hampir didorong masuk. Ia memeluk tas dan bungkusan kitabnya semakin kencang. Suara hatinya berteriak bahwa ada yang salah, namun mulutnya keluh. Pintu tertutup rapat. Mobil mulai bergerak meninggalkan basement, menembus gerimis tipis di luar. Yusuf baru berani mengangkat wajah ketika merasakan keheningan yang asing di sekelilingnya. Di sampingnya duduk seorang wanita muda dengan kebaya putih lembut, rambut disanggul rapi, perhiasan berkilau di telinga. Riasannya halus, namun sorot matanya tajam dan dingin. Dialah Vanessa, CEO muda yang wajahnya pernah beberapa kali Yusuf lihat sekilas di televisi kecil warung dekat pesantren. Vanessa menoleh. Tatapannya turun naik,
dari peci hitam, wajah pucat Yusuf, sampai tas lusuh di pangkuan. Alisnya berkerut dalam. Beberapa detik, tidak ada yang bicara. Hanya terdengar suara ban melaju di atas jalan basah dan bunyi klakson jauh di luar sana. Yusuf merasa tenggorokannya kering. Ia menggeser duduk sedikit, berusaha menjaga jarak tanpa terlihat tidak sopan. Kedua tangannya refleks saling menggenggam di depan dada, seolah memeluk sisa ketenangan yang ia punya. Mobil terus melaju, lampu-lampu kota berlarian di kaca jendela seperti garis-garis cahaya. Yusuf menelan ludah, menyadari bahwa satu kesalahan kecil di lobi hotel telah menyeretnya duduk di tempat yang seharusnya bukan miliknya. Ia belum tahu, di kursi itulah takdirnya sedang menunggu dalam diam. Suasana di dalam mobil terasa padat, sepadat parfum bunga di udara. Vanessa menatap keluar jendela, rahangnya mengeras. Ponselnya bergetar berkali-kali di genggaman, tapi ia menahan diri beberapa detik sebelum mengangkat. Yusuf hanya bisa menunduk. Ia mendengar bisikan pelan dari depan, sopir berkoordinasi lewat alat komunikasi. Kata-kata seperti kamera live, media, dan investor melayang di udara, asing di telinganya. Telepon pertama dari manajer Vanessa masuk. Suara di seberang terdengar terburu-buru, hampir panik. Mbak Vanessa, kita ada masalah besar. Kamar Arman kosong. Semua koper sudah tidak ada. Nomor telepon tidak aktif. Vanessa memejamkan mata sesaat, matanya yang tadi tajam kini menggelap. Kamu sudah cek semua. Ini hari pernikahan kami, bagaimana bisa bilang, tidak ada, begitu saja. Jawaban di seberang hanya berisi penjelasan yang saling menabrak. Staf ini baru tahu, staf itu mengira, security tadi melihat seseorang tergesa keluar. Semua berujung pada satu kalimat, Arman menghilang tanpa jejak. Yusuf mendengar nama itu disebut, Arman. Ia tahu nama itu dari undangan yang diletakkan di meja pesantren, ketika Kiai menjelaskan bahwa ia harus datang mengantar kitab untuk akad nikah seorang CEO dengan lelaki dari keluarga terpandang. Vanessa memutus telepon dengan tangan bergetar. Ia menoleh pelan ke arah Yusuf. Kali ini tatapan matanya tidak hanya dingin, tetapi juga penuh curiga. Siapa kamu sebenarnya? Suaranya rendah tapi tajam. Di mana Arman? Yusuf mengangkat wajah perlahan, mencoba menahan agar suaranya tidak bergetar. Nama saya Yusuf, Mbak. Saya santri dari pesantren kecil di luar kota. Saya cuma diantar ke hotel untuk menyerahkan kitab ke kiai yang akan memimpin akad. Tadi ada orang yang menarik saya tiba-tiba, bilang saya harus masuk mobil ini. Saya tidak mengerti apa-apa. Vanessa menatapnya lama, seolah mencari kebohongan di setiap kata. Namun yang ia lihat hanya kepanikan jujur dan keringat dingin di pelipis. Itu tidak membuatnya tenang, justru membuatnya semakin takut bahwa kekacauan hari ini lebih besar dari yang ia bayangkan. Telepon kedua masuk, kali ini dari ayahnya. Suara laki-laki tua itu terdengar berat, napasnya pendek-pendek. Di belakangnya, samar terdengar riuh para anggota dewan direksi yang memiliki saham di perusahaannya. Nes, tamu sudah mulai gelisah. Suara papa bergetar. Wartawan menunggu di halaman masjid. Kalau acara dibatalkan, berita besok akan menghantam kita tanpa ampun. Saham bisa anjlok. Nama perusahaan, nama keluarga, semua ikut jatuh. Vanessa menggigit bibir sampai rasanya perih. Sejak kecil ia diajarkan bahwa keputusan seorang pemimpin tidak boleh ditentukan oleh perasaan. Tetapi hari ini, perasaannya dikoyak oleh seseorang yang seharusnya berdiri di sampingnya, lalu pergi begitu saja. Mobil berhenti sejenak di lampu merah. Dari jendela, Yusuf melihat bayangan dirinya dan Vanessa memantul tipis, seperti dua orang asing yang tersesat di ruang yang sama. Ia meremas bungkusan kitab, berusaha mengingat pesan Kiai sebelum berangkat. Apapun yang terjadi di sana, jaga adabmu, Yus. Jangan ikut larut dalam hiruk-pikuk dunia mereka. Cukup jadi saksi, dan jangan lupa memohon petunjuk pada Allah. Yusuf menunduk, bibirnya bergerak tanpa suara, membaca doa pendek yang ia hafal sejak kecil. Di sampingnya, Vanessa menatap lurus ke depan, memeluk sisa wibawa sebagai CEO yang tidak boleh tampak hancur bahkan ketika dunianya mulai retak. Lampu kembali hijau. Mobil melaju, mendekati masjid tempat segala sesuatu telah disusun untuk pernikahan sempurna.
Tak seorang pun di dalam mobil benar-benar siap menghadapi apa yang menunggu di ujung perjalanan. Masjid besar itu berdiri megah, diterangi lampu kuning hangat. Karpet merah terbentang dari tangga menuju pintu utama. Ketika mobil pengantin berhenti, suara kamera dan bisik-bisik tamu langsung memenuhi udara. Yusuf turun pertama, matanya silau oleh kilatan lampu. Sebagian tamu menoleh sekilas, mengira ia adalah Arman yang berganti konsep busana. Jarak mereka terlalu jauh untuk melihat perbedaan jelas antara lelaki santri dan pewaris konglomerat. Vanessa menyusul turun dengan anggun yang hampir sempurna. Hanya Yusuf yang cukup dekat untuk melihat jemari wanita itu, sedikit gemetar saat memegang buket bunga. Senyum tipis terpasang di bibir, semacam topeng yang sudah ia latih bertahun-tahun di dunia bisnis. Mereka berjalan memasuki masjid, diiringi lantunan syalawat yang lembut. Namun begitu pintu ruang akad ditutup dan hanya keluarga inti serta beberapa orang penting yang tertinggal, topeng itu runtuh. Manajer masuk dengan wajah pucat, menyodorkan ponsel dengan pesan terakhir dari pihak hotel. Semua barang Arman sudah tidak ada sejak subuh. Kamera CCTV hanya menangkap siluetnya masuk ke mobil taksi. Setelah itu hilang. Ibu Vanessa menangis tertahan, menutup wajah dengan kerudung. Ayahnya duduk kaku, kedua tangan saling menggenggam. Beberapa anggota dewan direksi mulai berbisik, memikirkan cara menyelamatkan saham dan citra perusahaan. Kita tunda saja akadnya, ucap salah satu dari mereka. Kita bilang mempelai pria sakit mendadak. Media sudah di luar, sahut yang lain. Kalian pikir mereka akan percaya begitu saja? Ini bukan acara kecil di kampung. Ini pernikahan CEO perusahaan besar, disiarkan hampir langsung. Kata-kata itu menyambar telinga Vanessa seperti petir. Ia menoleh pada ayahnya yang menatap kosong ke depan. Lelaki itu seperti menua bertahun-tahun hanya dalam hitungan menit. Di sudut ruangan, seorang kiai duduk dengan wajah tenang. Janggutnya memutih, matanya teduh. Begitu ia melihat Yusuf berdiri dengan kepala tertunduk, ia tersenyum tipis. Yusuf, panggilnya lembut. Yusuf menoleh, lalu segera menghampiri dan mencium tangan kiai. Napasnya menjadi sedikit lebih lega melihat wajah yang sudah ia kenal dengan baik di tengah hiruk-pikuk orang-orang kaya. Ceritakan kenapa kamu bisa duduk di mobil pengantin tadi, ujar kiai pelan. Yusuf menjelaskan dari awal, bagaimana ia datang membawa amanah kitab, bagaimana kru wedding menariknya ke lift, dan bagaimana ia terjebak duduk di samping Vanessa tanpa sempat menolak. Setiap kata ia sampaikan apa adanya, disaksikan semua orang di ruangan. Usai mendengar, kiai terdiam cukup lama. Ia memejamkan mata, seakan menimbang sesuatu jauh di dalam hati. Suara perdebatan antar anggota dewan kembali meninggi, menekan suasana. Ustaz, suara ayah Vanessa lirih, kalau akad dibatalkan, kami bukan hanya menanggung malu. Perusahaan bisa goyah. Ribuan karyawan punya keluarga yang bergantung pada kami. Apa tidak ada jalan lain? Kiai membuka mata. Sorotnya berpindah dari ayah Vanessa, ke Yusuf, lalu ke Vanessa yang duduk menunduk menahan air mata. Dalam syariat, ucap kiai pelan, akad nikah bukan bergantung pada pesta atau berita media. Selama wali, calon mempelai, dan saksi hadir, pernikahan sah. Mempelai pria bisa diganti, selama calon mempelai wanita rida dan tidak ada pemaksaan. Kata-kata itu jatuh begitu saja, namun efeknya menggetarkan ruangan. Beberapa orang spontan memprotes. Ada yang menyebut gagasan itu gila, memalukan, akan merusak citra keluarga. Tapi di tengah semua keberatan, tidak ada yang menawarkan solusi lain. Vanessa mengangkat kepala perlahan. Matanya yang sembab menatap Yusuf yang berdiri kaku di dekat kiai. Ia melihat lelaki yang bahkan mungkin tidak punya tabungan di bank, berdiri di tengah ruangan mewah yang tidak didesain untuk orang sepertinya. Jadi kalian mau bilang, suara seorang anggota dewan meninggi, calon suami CEO nomor 1 diganti santri miskin yang salah naik mobil. Tidak ada yang menjawab. Keheningan yang menyusul justru menjadi jawaban paling jujur. Di luar, suara syalawat masih mengalun lembut, kontras dengan badai yang bergulung-gulung di dalam dada masing-masing. Vanessa berdiri. Gaun putihnya berdesir pelan ketika ia melangkah mendekati Yusuf. Semua pasang mata mengikuti setiap gerakan, seolah menonton adegan dari drama yang tidak pernah mereka bayangkan ada di dunia nyata.
Di depan Yusuf, Vanessa berhenti. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Ia mengamati pemuda itu dari dekat. Wajah tirus, mata letih tapi jernih, tangan yang kasar namun tetap menangkup sopan di depan dada. "Kamu siap menanggung semuanya?" tanya Vanessa, suara serak namun mantap. "Cemooh orang, berita miring, tatapan rendah dari keluargaku, dari orang kantorku. Kalau pernikahan ini jadi, namamu akan selalu disebut bersama namaku." Yusuf menahan napas. Pertanyaan itu menampar sisi dirinya yang masih takut. Sisi yang pernah bermimpi hidup tenang di pesantren, menikah dengan gadis kampung yang ikhlas. Namun di belakang Vanessa, ia melihat ayah dan ibu yang wajahnya penuh cemas, juga kiai yang menatapnya dengan empati. Bayangan ibunya di kampung ikut datang. Perempuan itu sering duduk di teras rumah yang hampir roboh, memegang gelas obat murah yang kadang tidak terbeli. Ia teringat kata-kata ibunya, bahwa menolong orang dalam kesusahan adalah jalan rezeki yang tidak terlihat. "Saya tidak mengerti cara hidup kalian, Mbak," ucap Yusuf perlahan, namun matanya menatap Vanessa dengan jujur. "Saya tidak paham soal saham, citra, dan berita. Tapi kalau ini satu-satunya jalan untuk menjaga kehormatan keluarga dan menghindari fitnah yang lebih besar, saya akan ikhtiar. Asal Mbak Vanessa ridha dan Allah merahmati." Napas Vanessa tercekat ketika mendengar nama Allah disebut begitu lembut. Air mata yang sedari tadi ia tahan akhirnya jatuh juga, mengalir pelan di pipi yang berbedak tipis. "Kalau begitu, kita buat kesepakatan," katanya pelan. "Pernikahan ini kontrak 1 tahun. Kita tidak saling menuntut di luar batas syariat. Setelah 1 tahun, kalau salah satu tidak sanggup, kita bicarakan baik-baik." Kiai mengangguk, memahami bahwa dua anak muda ini sedang berusaha berdamai dengan takdir yang tiba-tiba datang. Wali dipanggil, saksi bersiap di tempat. Di luar ruangan, pengumuman bahwa akad akan segera dimulai menggema melalui pengeras suara, seolah tidak tahu betapa dahsyat pergulatan hati yang baru saja terjadi. Yusuf duduk di depan kiai, kedua lututnya terasa lemas. Kitab yang tadi ia bawa sekarang tergeletak di samping, seakan menjadi saksi bisu. Vanessa duduk di ruang terpisah, ditemani ibunya yang masih mengusap air mata. Kiai menggenggam tangan Yusuf, mengajaknya membaca istighfar sebentar. Ruangan mendadak tenang. Suara dunia di luar seperti menjauh, menyisakan detak jantung yang berkejaran. "Yusuf," kata Kiai lembut, "ucapkan ijab kabul pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Bayangkan kamu sedang berbicara pada Allah yang selalu mendengar, bukan pada manusia yang mudah menghakimi." Yusuf mengangguk. Bibirnya bergetar ketika mulai melafalkan kalimat sakral itu. Pada pengucapan pertama, suaranya patah di tengah. Ia berhenti, menelan gugup yang menyesaki dada. Beberapa orang yang hadir menahan napas. Kiai mengulangi pelan, mengiringi setiap kata. Kali ini Yusuf menarik napas panjang, lalu mengucapkan kalimat ijab kabul sampai selesai, jelas meski tidak terlalu keras. Dua saksi yang duduk di samping langsung mengangguk. Suara mereka bersamaan. "Sah." Kata itu meluncur lirih namun membawa beban besar. Vanessa mengeratkan genggaman pada buket di tangannya ketika mendengar kabar bahwa akad selesai. Bukan kepuasan yang ia rasakan, melainkan campuran lega dan takut menghadapi hari besok. Yusuf menunduk, merasakan berat cincin yang baru melingkar di jarinya. Ia tahu mulai detik itu hidupnya tidak lagi sederhana. Bukan hanya karena ia menjadi suami dari seorang CEO, tapi karena ia baru saja melangkah ke jalan yang tidak pernah ia rencanakan. Di luar masjid, para tamu bertepuk tangan saat pasangan pengantin keluar. Kamera-kamera menyorot, menangkap senyum tipis Vanessa dan raut gugup Yusuf. Dunia melihatnya sebagai kisah cinta unik antara CEO dan santri, padahal di balik semua itu, dua hati masih belajar untuk menerima bahwa kesalahan naik mobil telah resmi menjadi ikatan pernikahan yang tidak bisa dianggap main-main. Malam pertama di rumah Vanessa, Yusuf berdiri canggung di depan gerbang besi tinggi. Lampu taman menyala lembut, menerangi halaman luas dengan kolam kecil dan deretan tanaman hias. Bagi orang lain, pemandangan itu mungkin indah. Bagi Yusuf, semua tampak seperti lukisan yang terlalu mahal untuk disentuh. Seorang satpam membukakan pintu dengan tatapan ragu-ragu. Ia sudah mendengar kabar dari televisi kantor, bahwa suami Nyonya Muda adalah seorang santri miskin.
Sulit baginya menyamakan berita itu dengan kenyataan di depan mata. Yusuf membawa satu koper butut dan tas kain kecil. Ketika ia melangkah ke dalam rumah, aroma wewangian mahal langsung menyambut. Lantai mengkilap, dinding penuh lukisan. Ia takut sandalnya meninggalkan jejak kotor. "Mas Yusuf, kamar Mas di lantai 2, ujar seorang asisten rumah tangga, sedikit terbata menyebut panggilan baru itu. "Nyonya masih di kantor, ada rapat mendadak." Yusuf mengangguk singkat. Di dalam kamar yang disiapkan untuknya, ranjang besar menunggu dengan sprei lembut. Lemari pakaian kosong, hanya beberapa baju baru yang masih berlabel. Ia mengelus pelan permukaan kasur, ingat betapa ia biasa tidur di atas tikar tipis di pesantren. Malam itu ia tidak bisa langsung merebahkan badan. Ia mencari musyala kecil di sudut rumah, lalu menggelar sajadah yang ia bawa dari pesantren. Syalatnya lebih lama dari biasa, sujudnya menempel pada karpet hingga keningnya hangat. Ia bercerita pada Allah tentang ketakutan dan kebingungan, umpama seorang anak yang pulang mengadu pada ayah. Di meja makan panjang, Yusuf sering makan sendirian. Vanessa selalu pulang lewat tengah malam, setelah mengurus konferensi pers dan rapat dengan dewan direksi. Ia pulang dengan pundak tegang, wajah letih,